Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 17.1 akan mempresentasikan simulasi coaching. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ririn Maulida sebagai supervisor. Saya Raja Oktari Rahyuzana Kartini sebagai coaching. Saya Ajriansa sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya Pak. Nah ini kita ketemu untuk membahas persiapan Bapak sebelum melaksanakan coaching nih ya Pak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebelum Bapak melakukan coaching, apakah Bapak sudah membuat rubrik penilaiannya terlebih dahulu? Sudah saya buat rubriknya Bu. Baik Bapak. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa hal ya Pak sebelum melaksanakan Bapak coaching. Yang pertama, Bapak yang saya amati pada saat pelaksanaan coaching nanti itu adalah bagaimana pelaksanaan alur tirta yang Bapak lakukan terhadap coaching. Selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana Bapak mendengarkan secara aktif terhadap coachingnya. Selanjutnya saya juga berharap Bapak dapat menggunakan prinsip-prinsip dalam coaching seperti menjalin kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus Bapak juga di sini saya harapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada si coaching. Bisa dipahami sampai sini ya Pak ya? Baik Bapak, sebelum Bapak melanjutkan pelaksanaan coaching nih, bisa Bapak jelaskan dulu kepada saya kompetensi apa yang Bapak harapkan dari proses coaching ini Pak? Kompetensi yang saya harapkan nanti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Pastinya kita kalau melaksanakan sesuatu hal ada harapan ya Pak ya. Nah, kira-kira harapan Bapak dengan adanya coaching ini tuh diharapkan itu bagaimana Pak untuk kedepannya? Yang saya harapkan nantinya proses atau pelaksanaan coaching itu berjalan dengan lancar, kemudian coaching juga itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Sekian saja mungkin untuk pengantar saya sebelum Bapak melaksanakan coaching. Bapak boleh melanjutkan ke coaching bersama coachingnya ya Pak. Saya tetap duduk di sini mengamati untuk proses perjalanan coachingnya Bapak. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Pak. Jadi dengar-dengar tadi Ibu mencari saya. Iya Pak, saya mencari Bapak karena saya ingin berbagi cerita, sharing. Ada yang mau saya sharing sama Bapak sebelumnya. Nah, sebelumnya ini bagaimana kabar Ibu nih sekarang ini? Alhamdulillah luar biasa, baik Pak. Jadi kira-kira perasaan Ibu sekarang bagaimana? Sebenarnya kalau saya kaitkan dengan pekerjaan saya sebagai guru ya Pak ya, saya agak sedikit galau. Tapi kalau urusan pribadi itu saya bahagia sekali. Tapi kalau tentang anak-anak ini sedikit galau, kenapa ya Pak ya? Saya ingin menerapkan diferensiasi, tapi saya sendiri sedikit bingung dengan diferensiasi itu. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi dan yang seperti apa yang Ibu mau di dalam kelas itu? Saya ingin diferensiasi yang bukan hanya cuman datang ke sekolah belajar saja, tetapi benar-benar ada yang dari segi produknya ada dalam maksudnya gini ya Pak ya, kita kan pembelajaran itu setiap harinya ada hasilnya loh, bukan hanya sekedar memang sih butuh waktu ya Pak ya, tapi proses dengan berjalannya itu ada hasilnya, produknya juga ada yang bisa kita lihat. Terus langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Awalnya saya sudah mencoba dengan kita mewawancarai satu persatu anak-anaknya, tetapi ini masih
secara pribadi aja ya Pak ya, cuman saya masih bingung apa saya harus secara keseluruhannya di dalam jam pelajaran itu atau sebelum mulai pembelajaran itu saya lakukan wawancara seharusnya. Dari tindakan yang udah Ibu lakukan udah bagus, tapi terus yang Ibu harapkan ke depannya di kelas itu seperti apa, kemudian perubahan apa yang telah Ibu rasakan ketika melakukan sesuatu yang tadi Ibu bilang? Saya ingin perubahan yang saya dapatkan ketika saya sudah menerapkan diferensiasi itu ya Pak ya, anak-anak saya itu bahagia, tidak hanya sekedar bebannya datang ke sekolah belajar tapi tidak ada rasa bahagia ketika belajar. Kemudian di kelas anak-anak itu bagaimana itu dengan pembelajaran yang seperti itu? Nah itu yang saya tuh masih bingung Pak, karena diferensiasi ini saya masih bingung, takutnya saya terlena. Jadi kan kita nih sambil belajar sambil main sambil belajar gitu, takut terlena. Saya takut anaknya ini ya banyak bermainnya, bukan produknya yang dapatkan gitu loh. Ibu maunya seperti apa? Saya maunya anak-anak saya di kelas itu ya belajar, ada memang waktunya sesuai dengan anak itu kan kodratnya main, tetapi ada hasilnya berbobot gitu. Dan terbukti di P5 itu memang benar-benar karya anaknya, bukan yang karya dibantu sama ya kita kan sebagai fasilitatornya hanya mengarahkannya saja. Bukankah begitu ya Pak ya? Karena saya sendiri pun masih kebingungan gitu loh Pak. Untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi itu langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Langkah-langkah yang saya rencanakan ya Pak, yang pertama wawancara anak-anak saya sepenuhnya, tidak lagi secara pribadi. Yang kedua saya akan merencanakan pembelajaran diferensiasi itu tersebut di rencana pembelajaran yang akan saya lakukan. Mode-mode pembelajaran yang akan saya lakukan saya susun dulu sesuai dengan hasil dari yang telah saya wawancara ini. Kira-kira siapa aja yang Ibu libatkan dalam hal ini? Rencananya ya Pak, dengan rekan guru, khususnya rekan guru kelas 6 A, B, C kita gabung untuk merencanakan pembelajaran ini. Kemudian saya minta bantuan juga sama guru senior untuk ya setidaknya ada saran dan masukan untuk kaminya melaksanakan diferensiasi tersebut. Dan perencanaan kami itu apakah sudah benar atau tidaknya kami minta saran juga dari senior. Ibu sudah secara tidak langsung Ibu sudah menemukan solusinya sendiri, siapa aja yang Ibu libatkan, kemudian permasalahannya apa saja tadi di dalam kelas supaya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak hanya datang duduk diam saja, namun ada nanti yang bisa kita istilahnya kayak seperti P5 gitu kan, ada yang bisa kita komersialkan gitu pada saat melakukan gelar karya juga, kalau ada di gelar karya di sekolahnya. Itu udah bagus sekali Bu. Nah kemudian perasaan Ibu ini sekarang ini bagaimana Bu perasaan? Secara tidak langsung ya Pak ya, saya tersadar bahwa yang saya sampaikan ke Bapak tadi adalah sedikit-sedikit solusi yang akan saya terapkan, laksanakan di sekolah nantinya. Jadi saya rasa udah cukup ya. Kebetulan saya ini ada kegiatan lain Bu, ya. Jadi udah luar biasa sekali itu. Nanti next time kita akan sharing lagi Bu ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Sudah izinkan saya untuk saling berbagi, untuk menemukan yang tindakan apa sih yang harus saya lakukan.
Semoga sukses. Silakan duduk Pak Rian. Ini udah Iya. duduk ini. Iya. Baik Bapak, tadi sudah selesai melaksanakan coaching ya Pak ya bersama Ibu Tari. Bagaimana perasaan Bapak Pak setelah melaksanakan coaching Pak? Perasaan saya sangat senang. Kenapa senang? Karena saya bisa membantu rekan sejawat saya untuk bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga bisa berbagi ke rekan saya. Seperti itulah perasaan saya. Baik Bapak, karena kita sudah melakukan proses coaching ya Pak ya, menurut Bapak dari proses coaching yang tadi sudah Bapak lakukan, apakah sudah semua alur-alur tirta itu Bapak laksanakan tadi Pak? Alhamdulillah sepertinya dilaksanakan. Sudah semua ya Pak ya, alur tirta itu dari yang tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab tadi semua sudah runtut ya Pak ya dilaksanakan. Saya tadi juga sudah menyimak Bapak sudah runtut dengan cara mendengarkan, terus mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot supaya si coach ini mampu menemukan solusinya sendiri. Saya harap ke depannya Bapak mampu melanjutkan coaching ini Pak, nggak hanya sampai di sini, tularkan ke teman-teman yang lain juga Pak. Kenalkan mereka apa itu tentang coaching ya Pak ya. Oke Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.